Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selena Mentari. Aku mahasiswa semester 2 dari program studi sosiologi dengan NIM 24173016. Video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sosiologi klasik. Jadi hari ini tuh aku akan ngebahas salah satu tokoh penting yang menjadi fondasi lahirnya sosiologi modern, teman-teman. Yaitu mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama beliau, yaitu Auguste Comte. Beliau juga dikenal sebagai bapak sosiologi kita. Nah, siapakah beliau? Terus gagasan apa yang membuat beliau itu menjadi besar gitu? Terus pemikiran apa aja yang mempengaruhi sosiologi hingga saat ini? Nah, beliau seorang filsuf yang berasal dari Prancis yang hidup sekitar abad 19. Jadi beliau dikenal sebagai bapak sosiologi itu karena beliaulah orang pertama yang secara resmi memperkenalkan istilah sosiologi dan mengusulkan agar masyarakat itu dipelajari secara ilmiah seperti ilmu alam, teman-teman. Nah, jadi Comte itu hidup itu setelah revolusi Prancis dan masa industrialisasi yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial gitu loh. Jadi kondisi inilah yang mendorong beliau untuk mencari cara memahami dan menata ulang lagi masyarakat melalui pendekatan ilmiah ini. Nah, selain sebagai ilmuwan, Comte ini juga seorang filsuf, teman-teman, yang lumayan terkenal, bukan lumayan lagi, emang terkenal beliau ini dengan pemikiran positivisme. Jadi beliau itu terkenal karena pemikirannya yang positivisme. Nah, sebuah pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan pada data empiris dan metode ilmiah. Nah, salah satu teori paling terkenal dari Auguste Comte adalah hukum 3 tahap, yang dimana tahap pertama itu tahap teologis. Nah, di tahap teologis ini manusia itu menjelaskan segala sesuatu melalui kepercayaan pada kekuatan gitu. Jadi mungkin seperti masih musyrik gitu, teman-teman. Kayak penyakit misalkan penyakit itu dianggap sebagai roh jahat atau murkanya para dewa. Terus petir juga dianggap sebagai salah satu bentuk kemarahan para dewa, seperti itu, teman-teman. Nah, di tahap kedua ini, yang dimana tahap metafisis itu mulai nih ada pemikiran yang abstrak gitu. Misalnya manusia menyalahkan kekuatan alam atau konsep-konsep yang abstrak itu seperti takdir, energi atau roh, tapi belum dibuktikan secara sains gitu loh. Nah, yang ketiga, tahap yang ketiga ini tahap positif atau tahap ilmiah. Di tahap inilah ya manusia itu mulai menggunakan logika mereka, menggunakan observasi, eksperimen dan data ilmiah ya untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi tidak mulai berkembang ya dari tahap teologis yang dimana mereka mempercayai hal-hal yang supranatural sampai akhirnya mereka mulai menggunakan logika mereka, teman-teman. Nah, di tahap inilah tahap paling rasional, teman-teman, yang dimana menurut Comte yang seharusnya digunakan gitu dalam memahami masyarakat gitu. Nah, melalui hukum ini Comte juga menunjukkan bahwa masyarakat itu juga bisa dipelajari secara sistematis dan ilmiah gitu loh, seperti biologi dan fisika. Nah, cabang ilmu sosiologi menurut Comte. Jadi Comte itu membagi sosiologi menjadi 2 cabang utama. Nah, yang pertama itu statika sosial. Dan di statika sosial ini struktur sosial itu yang stabil gitu loh. Mereka fokus pada struktur yang stabil seperti keluarga, hukum, moral, dan institusi, yang dimana tujuannya adalah memahami bagaimana unsur-unsur menjaga ketertiban dalam masyarakat gitu. Yang kedua, dinamika sosial, yang dimana dinamika sosial itu menganalisis perubahan sosial, teman-teman. Ini juga mencakup revolusi masyarakat dari waktu ke waktu dan bagaimana teknologi, ekonomi, pendidikan itu mempengaruhi kehidupan sosial gitu. Nah, dengan 2 pendekatan inilah Comte itu ingin menciptakan sosiologi itu sebagai ilmu yang bisa menganalisis dan memperbaiki masyarakat secara rasional, teman-teman. Dan konsep positivisme adalah inti
dari pemikiran Comte. Dan beliau itu percaya bahwa hanya pengetahuan yang didasarkan fakta dan bukti empiris lah yang bisa diandalkannya. Jadi dalam sosiologi berarti observasi masyarakat secara objektif, menghindari spekulasi atau kepercayaan yang tidak berdasar, terus menggunakan data nyata untuk membuat kesimpulan gitu loh. Jadi Comte ini juga ingin meyakinkan bahwa tujuan utama dari ilmu pengetahuan adalah membimbing masyarakat menuju kemajuan dan keteraturan. Ya, ia menganggap bahwa ilmu itu bukan sekedar untuk tahu gitu loh, tapi untuk memperbaiki dunia. Kemudian ada kritik dan warisan pemikiran Comte. Ya, meskipun banyak ide Comte yang dianggap terlalu idealis dan terlalu percaya pada ilmu, pemikirannya tetap sangat berpengaruh. Dan ya karena itu Comte sangat terkenal karena pemikirannya. Nah, kritik terhadap Comte yang datang dari ilmuwan sosial itu karena ia kurang memperhatikan konflik sosial dan perbedaan kekuasaan. Terus gagasannya terlalu menekan keteraturan dan stabilitas, sementara masyarakat itu juga penuh dinamika dan konflik gitu loh. Namun jasanya itu dalam mendasarkan sosiologi pada metode ilmiah dan sistematika yang jelas tidak bisa dipungkiri gitu teman-teman. Walaupun banyak kritikan, tapi jasanya itu tidak bisa dipungkiri. Sampai sekarang pendekatan positif ini masih digunakan dalam penelitian sosial, terutama dalam sosiologi kuantitatif ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Auguste Comte adalah seorang pelopor lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang terstruktur teman-teman. Beliau itu memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam mempelajari masyarakat serta mengembangkan teori evolusi sosial yang mempengaruhi banyak pemikir setelahnya gitu. Nah, memahami Comte itu sangat penting agar kita bisa melihat akar dari perkembangan ilmu sosiologi yang kita pelajari gitu hari ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman belajar sosiologi itu menyenangkan teman-teman. Sosiologi itu menyenangkan sebenarnya ya, kalau kita pelajari dengan baik gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan singkat saya. Mungkin penjelasan saya ini masih banyak sekali kekurangannya, tapi kita sama-sama belajar. Kalau begitu mohon maaf bila ada salah kata, karena saya juga masih biasa. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.